Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, halo kawan Brolex. Alhamdulillah kita akan hadir dengan program ngobrol karya apa aja. Karena siapa aja bisa berkarya, apa aja bisa jadi karya. Kenapa program ini dia inisiasi? Karena di era digitalisasi yang sekarang udah menjadi bagian dari lifestyle ini, semua orang berhak untuk berkarya. Siapa aja, di mana saja, di Indonesia bagian mana aja, sekarang sudah bisa berkarya dengan media platform yang banyak banget. Ada Instagram, ada Facebook, kemudian macam-macam banyak banget. Maka dari itu, saya menginisiasi salah satu program yang bernama Ngobrol Karya Apa Aja. Konten ini akan membahas tentang, kita akan sharing dengan beberapa para pelaku kreatif di berbagai bidang, di lintas kreativitas, tentunya yang mempunyai karya, mulai dari brand nanti akan kita hadirkan, kemudian pelaku event, pelaku entertainment, akan kita invite dengan virtual sharing ini. Untuk episode pertama kali ini, saya akan mengundang salah satu owner dari salah satu brand yang menurut saya ini sangat unik sekali. Ini dari Bandung, dan mungkin terobosan baru di dunia fashion. Dia adalah ada Mbak Rasti dan Mbak Ratih. Kita undang narasumber pada episode 1 kali ini. Ini dia Mbak Rati dan Mbak Rasti. Halo, Assalamualaikum Mbak Rati dan Mbak Rasti. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya? Sejahtera, aman dan sentosa. Amin. Ini kawan Brolex. Jadi tadi udah saya perkenalkan bahwa bintang tamu pada episode 1 ini di Ngobrol Karya Apa Aja, salah satu dari owner dan kreatif founder ya, dua-duanya nih ya. Founder dari brand yang menurut saya sangat unik lah ya, yang perlu diperkenalkan, dari brand sesasesa.id. Oke, sebelum masuk ke obrolan inti, aku mau nanya nih Teh Ratih dan Teh Rasti tentang profil dari Teh Ratih dan Teh Rasti. Sebenarnya Teh Ratih dan Teh Rasti ini awalnya berangkat dari mana sih? Artinya latar belakangnya apa? Kita dulu. Hai semuanya. Saya sih di sini sebagai foundernya Sesa ya. Sebenarnya kita berdua sih berangkat dari bisa dibilang latar belakang kita hampir sama ya. Kita punya latar belakang yang hampir sama. Kita pernah bekerja di satu perusahaan yang sama, bergerak di bidang retail fashion sih. Dan bukan bergerak di satu perusahaan, mungkin ya, dulu 2 perusahaan. Jadi ini ikut pindah gitu. Dan kita tuh ya kalau bisa dibilang sama-sama, ya mungkin jarang ya nemuin orang yang kalau kerja tuh nggak klop banget gitu. Nah, yang kita rasain sih, ya saya sih nggak tahu kalau Buna ya. Kalau saya pribadi sih ngerasain kok dapet lah ya. Gitu. Iya, kalau saya sendiri sih background-nya sebetulnya kalau secara akademis memang background saya adalah di tekstil ya. Di background saya tekstil, memang saya dari STT tekstil. Cuman pertama kali terjun ke dunia fashion sih justru saya lebih banyak lebih banyak memperhatikan tentang market analis, tentang tren yang lagi beredar gitu ya, yang lagi ngehits gitu ya, lebih ke market analis lah, riset gitu. Tapi kemudian di perusahaan yang kebetulan kita terus waktu itu saya sebagai merchandiser, jadi lebih ke produk supply chain kali ya, supply chain yang memang
banyak berkaitan dengan si desainer kan, karena kan backgroundnya di sini Terasti ini sebagai desainer. Saya panggilan kesayangannya Buna aja ya, karena kita kebiasaan. Bunda dan Mami. Buna dan Mami. Buna, oke. Jadi sebetulnya backgroundnya kita ya sama-sama di retail fashion ini gitu. Terus saat ya sekarang sih karena kita sering kerja bareng gitu, terus kita terbiasa bekerja di perusahaan orang yang kadang ada kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai sama yang kita pikirkan gitu kan. Kita sering banget bertukar pikiran, kayaknya kalau saya jadi owner saya nggak akan kayak gini deh, kalau saya jadi CEO saya nggak akan kayak gini deh gitu. Dan itu tuh sama gitu, kita tuh sering, kenapa sih nggak kita aja, kita udah punya backgroundnya, kita udah punya linknya, kita udah tahu caranya gitu. Ya akhirnya memutuskan lah, kenapa kita nggak bikin brand sendiri aja yang kita nggak tergantung sama orang lain, jadi semuanya adalah kebijakan kita berdua gitu. Benar. Nah kalau ini dari sisi Teh Rati berarti lebih spesifiknya di awal backgroundnya di market analis ya, atau kalau di retail fashion kan juga di merchandising ya, tadi tentang bahan kayak gitu-gitu, terus tren yang sekarang lagi happening apa kan. Kalau di retail fashion kalau nggak salah ada istilah R&D ya, research and development. Ya, itu masih bagian dari itu juga ya berarti ya? Ya betul, memang bagian saya di R&D sih biasanya. Oke. Nah kalau Teh Rasti sendiri nih, secara background awalnya apa sih gitu? Pernah desain sebagai desainer, pernah desain di brand-brand apa aja gitu? Jangan disebutin, banyak banget. Banyak banget kan? Jam terbangnya udah tinggi nih. Secara background desainer aja terus. Oh. Cuman di sini sekarang beda, desainer sekaligus owner sekaligus segalanya. Banyak ini jabatannya di brand ini sekarang ya. Iya, udah belajar semua lagi. Tapi memang ada di brand sebelumnya lumayan banyak belajar sih, meskipun ya sekedar FYI gitu ya, sekedar tahu, tapi ikut mengamati lah, bukan sekedar ngedesain aja jadinya gimana si desain itu nantinya bisa diterima, nyambung lagi ke analis, terus nanti ke report salesnya segala macam. Itu lumayan lah, ada serapan-serapan yang sangat bermanfaat. Tapi kalau secara spesifik desain aja pasti gitu ya, tapi merambah ke knowledge yang lain juga gitu kali ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau secara background kita berdua bisa saling melengkapi sih. Mungkin karena saya basicnya emang full design. Kalau Terati kan basicnya udah marketing, udah merambah kemana-mana lah. Si bolang. Bolang. Berarti sebenarnya teman-teman ini dua dari muara yang berbeda menjadi satu gitu ya. Tentunya dengan background di masing-masing saling mengkawinkan, akhirnya menjadi sesuatu gitu kali ya. Oke, cukup unik juga ya gitu. Tapi seberapa lama ya? Maksudnya kan menyatukan kan ketika berkolaborasi itu kan tidak ujuk-ujuk gitu ya. Kamu punya nggak sebatas lu punya kemampuan, gua punya kemampuan. Nggak sebatas di situ, tapi menyatukan chemistry itu yang sangat susah sekali. Nah, gimana sih proses menyatukan visi, menyatukan misi, chemistry dari, meskipun dulunya backgroundnya dari satu perusahaan yang sama ya, tentunya belum tentu kalau mengerjakan sesuatu yang baru itu satu frekuensi. Nah, kira-kira Teh Rati sama Teh Rasti ini gimana nih menyatukan chemistry? Itu menurut aku bisa menginspirasi juga, karena sekarang banyak banget ya eranya kolaborasi. Nah itu oke, ayo join yuk, bareng yuk kita bikin ini nih. Nah itu kan tipsnya itu seperti apa? Lebih ke sebenarnya kita ngalir sih ya, lebih ke ngalir. Cuman memang di perusahaan yang terakhir itu kan kita kebetulan satu tim tuh. Saya kan sebagai
head merchandiser, terus Teh Rati sebagai desainer gitu di sana. Dan kan itu retail fashion yang memang mass production ya di sana. Sebagai desainer, kalau saya lihat sih sebagai desainer di perusahaan ini tuh karena memang tuntutan konsumen ya, karena tuntutan konsumen tuh harus begini, harganya harus begini, terus desain-desain yang diterima sama konsumen yang perusahaan kita sebelumnya itu ya memang begitu gitu. Jadi kita tuh ngerasa justru di situ tuh kreativitas kita tuh sangat dibatasi gitu ya, terutama dia, karena dia yang paling sering saya marahin gitu, nggak boleh gini, nggak boleh tambahin ini, nggak boleh tambahin itu. Ya, karena basicnya ke market ya. Karena biasanya kan basicnya memang lebih ke market lah, ke pricing lah gitu ya. Nah dari situ juga saya sih sering ngeliat gitu, kadang kayaknya tahun kemarin deh ya, karena kita tahun kemarin masih sering bareng gitu, masih dalam satu ini. Tahun kemarin tuh saya lihat kayaknya udah ada dalam posisi yang gue tuh jenuh gitu kerja kayak gini tuh gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya, terus saya lihat sih sebagai desainer kasihan banget gitu. Kayaknya kalau terlalu dibatasi juga kasihan banget. Makanya kemarin baru sih sebenarnya ini juga sih saya juga kan baru tahun ini gitu berdiri. Akhir tahun kemarin sih sebenarnya saya sempat sharing gitu ya. Gimana kalau misalkan kita bikin satu brand yang idealis lah, ini mah buat kita aja, dari kita buat kita, awalnya gitu sih. Dan saya pikir dari keresahan berarti ya sebenarnya ya. Idealis yang saya tidak tersalurkan yaitu ini tuh mungkin jadi wadahnya Guna buat berkreasi, sok di brand ini mah lu mau berkreasi kayak gimana juga terserah lah, aku nggak akan membatasi apa-apa gitu, nggak akan ada batasan untuk berkreasi di sini gitu. Akhirnya ya bikin lah. Sama kebetulan tuh kita berdua punya basic style yang mirip lah. Punya selera fashion yang pasti kalian gitu ya, fansnya slang ya, slangnya ya. Kayak mungkin ada beda lah ya. Iya. Sisi pasti ada, secara pribadinya masih tetap beda, tapi basic stylenya tuh serupa gitu. Beririsan gitu ya. Jadi pas kayak bikin gini seru ya, terus nanti dilengkapin ini, nanti kita jadilah total look misalnya gitu, bikin lah kita di sesa-sesa ini, kayak gitu sih. Oke, menarik banget. Jadi sebenarnya memang kalau orang kreatif pasti punya idealis masing-masing ya, karena setahu aku sih memang ketika tidak tersalurkan idealis itu kalau apa ya, kurang plong aja gitu mungkin ya. Sepaneng. Nah ini jadi, tapi dari sebuah keresahan menjadikan sesuatu yang baru dan mungkin bisa menginfluence juga ya, karena saya melihat juga kalau cek di Instagramnya stylenya ya sangat unik-unik sekali gitu kan, dan out of the box. Nah kalau boleh tahu nih Teh Rasti sama Teh Rati, kenapa namanya itu sesa-sesa gitu loh, kok enggak apa gitu ya namanya cengceremen atau buricak burinong atau apalah gitu, kok nggak memutuskan oke, karena gua punya idealis kayak gini, lu punya idealis kayak gitu, dikawinin, muncullah nama sesa-sesa. Nah itu kenapa gitu, itu nama yang sangat catchy banget sih menurut aku ya. Nah ini idenya dari mana, inspirasinya dari mana, apalagi ngopi di mana atau apa, gimana tuh Teh Rasti sama Teh Rati? Jadi sih sebenarnya dari sisi ini lebih ke kita awal bikin tuh sebenarnya awalnya belum ada nama, tapi memang pertama kali kita membuat sesuatu tuh karena kan kita sering jalan bareng tuh ke garment-garment, ke konveksian gitu kan. Terus kita lihat tuh di konveksian itu banyak sampahnya, banyak sisaan produksi ya, cuttingan yang kecil-kecil sebenarnya, dan mereka tuh banyak membuang, bahkan untuk industri retail yang mass production gitu, yang perusahaan kita sebelumnya itu sampahnya itu bisa sampai ratusan kilo tuh. Kalau di kilo gitu ya. Nah kita tuh ngelihat gitu, kayaknya ini bisa kita jadiin sesuatu sih awalnya kan.
itu kita ambil tuh, kita minta sih ke konveksian yang teman-teman kita itu kan, kita minta, kita cobalah product development lah ya, kita coba sedikit-sedikit bikin, terus ternyata jadi baju tuh. Pas jadi baju, udahlah kita bajunya model-modelnya ya mirip-mirip gini lah, kita memanfaatkan si sisa-sisaan yang ada gitu. Untuk sementara sih karena kita masih kecil, kita ngambil dulu dari sekeliling kita lah ya, dari yang sekitaran lingkungan kita lah gitu. Nah, pada saat bikin itu kan kepikiran tuh bikin brand yang bagus apa ya namanya, tapi karena mungkin kita lebih ke Sunda ya. Nah, karena kita ada di Bandung gitu ya, di Sunda gitu yang kental banget dengan Sundanya gitu, terus kepikiran lah sama kita kenapa nggak namanya ngambil dari ini aja gitu, karena kita pakai sisa-sisa bahan yang ada di itu, kenapa nggak namanya sisa-sisa aja. Tapi kan kalau sisa-sisa bahasa Indonesia kali ya, jadi kita masukinlah ke Sundanya gitu, sesa-sesa. Oke, itu kawan Brolex. Jadi awal mula kenapa namanya sesa-sesa itu ya sebenarnya kalau bahasa Sunda mah sisa-sisa ya. Tapi karena base-nya di Bandung, Sunda banget, makanya namanya sesa-sesa. Berawal karena secara bahan baku ngambil dari sisa-sisa ya, Teh ya. Iya. Berarti ini cukup menekan cost banget ya berarti ya? Kalau secara itu memang menekan cost, tapi mungkin karena kita pengerjaannya ethically made ya, jadi kita memang handmade, hampir semua yang kita kerjakan handmade. Jadi kalau dibilang menekan cost, untuk cost bahan material ya, tapi untuk ongkos produksi mungkin agak sedikit lebih mahal dibanding yang lainnya. Tapi sih masih sebenarnya range price-nya masih middle low lah, masih terjangkau lah. Jadi kita menekan yang lain, tapi kita tonjolkan yang lain juga. Oke, tetap ada nilai value-nya, tetap ada ya, value produknya ya. Ya, betul. Menarik. Sebetulnya memang ini berkaitan juga sih, kenapa kita ya lebih menonjolkan si ethically made-nya. Sebetulnya ini juga karena kondisi kita saat ini ya, maksudnya kan dengan kita sering berkeliling tuh ke vendor, ke garment konveksi, banyak banget pada saat ini tuh banyak banget konveksian yang akhirnya gulung tikar dengan kondisi kita saat ini gitu ya. Dan kebetulan kita sering banget berkomunikasi sama si staff di sana lah ya, termasuk apakah entah itu penjahit kah, entah itu tukang bordir kah, entah itu pokoknya pegawai-pegawai yang ada di sana tuh banyak banget yang suka berhubungan sama kita ya. Nah, kita juga kepikiran sih, ya mungkin ini hanya hal kecil gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang lain ini adalah hal kecil, tapi buat kita ini tuh kayaknya kalau misalkan kita aja melakukan, terus ada teman lain yang melakukan hal yang sama, mungkin kita akan bisa bangkit bersama gitu. Jadi kita tuh kepikiran kenapa nggak kita berdayakan aja. Kalau saya kita memperkerjakan mungkin akan sulit ya. Belum mampu kita memperkerjakan mereka. Tapi kalau kita memberdayakan mereka dengan berkolaborasi membuat sesuatu, ya mungkin mereka juga bisa bangkit perlahan lah gitu. Nah, itulah yang kita lakukan. Kenapa kita menonjolkan si ethically made-nya itu, karena kita memberdayakan tukang jahit yang kemarin dipecat lah, atau yang udah kehilangan pekerjaan lah gitu, kayak gitu. Oke, berarti sesa-sesa ini tidak sebatas bisnis oriented aja ya, ada misi yang ingin dicapai, bahwa di kondisi yang pandemi ini banyak orang yang berdampak, akhirnya sama si sesa-sesa mungkin lebih dikaryakan gitu ya, yang nanti ya, diberdayakan, yang itu nanti bisa menjadi mungkin bisa jadi penghasilan dia juga ya. Kalau yang PHK tetap ada pekerjaan juga, tetap ada sesuatu yang dia bikin lah ya gitu. Mungkin gitu ya Teh Rati ya. Ya, betul. Ya, termasuk kan sekarang tuh sedang digalakkan sustainability ya. Okay. Baik itu dalam fashion atau segi apapun, ya terutama di fashion sih ya, harus ada sustainable fashion.
Nah, buat kita sih sustainability itu bukan cuman sekedar produk, tapi juga sistem kerjanya secara berjalan dari kita mendesain, terus termasuk tadi sisi produksi, tadi juga kan kita memberdayakan lingkungan sosial, itu juga sebuah sistem yang berkesinambungan kan. Iya, sepakat sih ketika memang kalau aku boleh juga untuk saat ini memang kita nggak bisa ya masuk berpikir wah bisnis oriented ini harus menghasilkan ini bla 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 tanpa kita punya misi kebaikan gitu ya kalau aku boleh menyimpulkan. Nah dengan sustainable ini kan berarti Teh Ratih dan Teh Rasti ini bukan cuman produknya tapi sampai A to Z-nya mas berkaitan gitu ya, ada sisi manfaatnya lah gitu ya. Jadi sistemnya dibangun, produknya juga punya impact atau menginspirasi juga gitu. Yang tadinya dari bahan yang tidak bahan sisa yang orang sekilas lihat wah mungkin kalau udah perusahaan besar mungkin lihatnya ini mah jadi runtah lah gitu. Nah, justru dari runtah itu sama sisa-sisa dimanfaatkan menjadi kanyaah gitu ya kalau orang sudah bilang. Makanya lagi kita seperti itu. Ya, itu runtah menjadi kanyaah. Itu kawan Brolex. Jadi ini bagi yang mungkin yang orang di luar Sunda mungkin nggak tahu nih runtah jadi kanyaah itu jadi bahan sisa menjadi kanyaah. Ini maksudnya apa ini Teh Ratih dan Teh Rasti? Kanyaah itu sebenarnya kalau di bahasa Sunda, bahasa Sunda secara harfiah sih jadi kesayangan gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan kanyaah itu kesayangan gitu. Jadi ketika runtah itu kan maknanya sangat negatif ya. Biasanya konotasinya negatif gitu. Runtah itu ya bau, ya kotor gitu kan. Tapi di sini kita akan membuat hal yang bau dan kotor itu menjadi barang kesayangan. Jadi barang kesayangan justru. Mantep. Ini jarang nih kawan Brolex yang berpikir sampai ke situ. Mungkin kadang kita aja kadang berpikir kalau apalagi kalau artinya jangankan ini ya kita aja kadang ketika itu barang aja udah beli udah gak kepake itu kadang males pakai itu kadang kan males ya gitu. Ini bisa menjadikan menariknya adalah menjadikan tadi itu runtah itu tadi yang dipandang sebelah mata menjadi dipandang dua mata gitu. Mungkin gitu ya Teh Ratih dan Teh Rasti ya. Iya. Tapi sebenarnya ada hal menarik lain sih. Jadi memang karena kita berangkat dari idealisme, sebetulnya bisa dibilang kita tidak melulu mengejar profit ya untuk saat ini apalagi. Makanya kalau misalkan teman-teman perhatiin juga di konten-konten kita tuh sebenarnya mungkin bisa dibilang baru sekarang kita memunculkan katalog produk gitu ya. Kalau dulu kita nggak pas awal-awal kita nggak pernah karena kita lebih yang kita tunjukin tuh justru lebih banyak ke konten-konten entah sharing lah, entah itu kita bercerita tentang pengetahuan kita di dunia fashion kah ataukah tentang recycle yang sedang kita galakan, dan bahkan kita juga berbagi ilmu tentang bagaimana cara meng-upcycle baju yang ada di lemari kita. Karena kan teman-teman juga sekarang kan pasti kan ngeliat tuh di lemarinya tuh banyak banget, terus sekarang kondisinya lagi pandemi gini kayaknya males keluar gitu. Di rumah juga kita bisa berkarya gitu. Kita berbagi tips-tips sederhana sih untuk itu. Jadi maksudnya kita nggak akan menjual produk kita, tapi kita akan tidak hanya menjual produk kita, tapi kita juga akan men-share bahwa setiap orang, setiap pribadi juga bisa melakukan itu di rumah gitu. Maksudnya ini bukan hal yang sulit gitu. Ini tuh bisa banget dikerjain di rumah teman-teman sendiri gitu. Artinya kolaborasinya ini tidak terbatas berarti ya sisa-sisa ya. Bahkan sama personality aja bisa ya berarti ya. Iya, betul. Oke, menarik banget ini. Jadi kalian kawan Brolex kalau mau kolaborasi banyak ini kalau sisa-sisa sendiri secara koleksi produk apa aja sih? Maksudnya itu barang runtah itu akan dijadikan apa aja itu pastinya udah ada ini kan, udah ada
planning ya, oh akan jadi ini punya apa ya, punya karakter lah gitu. Oke, gua Pak, ini barang Ruta mau gua jadi ini. Nah, itu koleksinya apa aja itu Teh Rasti? Koleksinya kita bisa liatin sedikit-sedikit kali ya nanti ya. Boleh. Nanti koleksi lengkapnya kawan Burel bisa dicek di Instagramnya. Nanti aku tampilin nih Instagramnya Sisa-Sisa ID. Contohnya mungkin kita bikin dari from head to ya. Jadi ada topi, ada aksesoris, terus kemeja, ada juga jaket, t-shirt, terus celana juga. Nah, produk-produk kita itu banyak sambungan kayak gini karena saking bahannya sambung menyambung menjadi satu dari sisa-sisa tadi itu. Fashionable ini. Baju terapi ini jadi kan sisa-sisa tuh. Jadi kita jadiin aksen gitu. Termasuk ini juga sandalnya. Nah, jadi kebetulan kita juga selain berkolaborasi dengan artisan-artisan, saat ini kita juga berkolaborasi dengan para pelaku fashion. Kalau sekarang sih masih yang di Bandung ya. Ada beberapa brand yang kita memanfaatkan sisa produksi dari brand tersebut untuk kita jadikan satu produk lah. Dan ini juga si kolaborasi itu nggak berhenti sampai di situ. Jadi bahkan sampai penjualannya pun kita bisa saling menitipkan gitu. Misalnya ini kan ini Sesa-Sesa X Viola. Nah ini tuh dia tuh brandnya eco print, dia lebih menonjolkan eco printing. Nah kita pakai tuh sisa bahannya di sandal. Dia sebelumnya belum punya sandal gitu. Nah setelah berkolaborasi dengan kita, mereka juga jadi punya koleksi sandal gitu. Sandal kita dijual di mereka, kita juga menjual produk ini gitu di tempat kita sendiri gitu. Jadi kolaborasinya bisa nyebrang gitu. Sekarang sih kalau kita berpikiran sesama pelaku fashion, terutama brand-brand itu bukan kompetitor. Jadi kita lebih suka, kita saling support yuk. Kita jualan bareng-bareng, kita mengedukasi orang bareng. Kita maju bersama gitu sih. Termasuk ini juga nih. Ini juga kolaborasi dengan brand ada juga Haibilau. Proses quantity produknya kira-kira menyesuaikan bahan semua ya. Maksudnya ketika tersedianya bahan sekian, maka ini artinya kan berarti ini produk limited edition gitu kan. Iya, betul. Kalau secara motif mungkin limited, sangat misalkan hanya satu gitu ya. Tapi sebenarnya secara patron, secara pola sih kita pakai pola yang sama gitu. Kayak ini sama ini tuh sebenarnya kita sama, polanya sama. Cuman mungkin akan beda di touch. Dia pakai tempel-tempelan apa? Kalau ini kan dia pakai handmade gitu, beda-beda. Cakep. Sejauh ini respon market gimana sih Teh Rasti? Maksudnya udah beberapa koleksi yang udah dirilis nih, respon masyarakat, artinya kan gini, nggak semua orang pede dengan fashion yang nyeleneh. Menurut ini bahasa saya ya, nyeleneh, dan menurut aku ini style yang di-create oleh Sisa-Sisa ID ini sangat nyeleneh. Artinya tidak semua orang mungkin pede ya, wah masa gue pakai tempel-tempelan. Nah itu gimana sih respon marketnya? Yang kedua, bagaimana cara mengkomunikasikan sebuah brand yang menurut aku selengean ini menjadi suatu orang menjadi pede gitu ya, meskipun stylenya selengean tapi keren gitu. Nah itu gimana tuh Teh Rasti? Sebenarnya kalau dari sisi produk, ya mungkin kalau dibilang agak segmented ya, bisa jadi sih kita dibilang agak segmented. Tapi kan kita juga bikin produk-produk lain yang sebenarnya lebih universal gitu ya. Kayak sandal ini juga kan, kalau kayak sandal itu orang tuh ya nggak ngelihat ini selengean karena kan kelihatannya kayak bukan bahan sisa gitu sih. Iya. Kayak bukan bahan sisa gitu. Sebenarnya kalau sejauh ini sih yang banyak dapat
banyak dapat perhatian ya memang lebih ke sendalnya ya, lebih ke aksesoris yang kita buat. Jadi kalau ini sih sebenarnya lebih ke ya mungkin hanya untuk beberapa orang yang penyuka fashion yang sama dengan kita mungkin ya, dengan styling yang kita mungkin. Tapi sih kedepannya juga kita berpikir kayaknya kita juga bisa bikin kok yang buat yang ya mungkin lebih dari basicnya gitu. Nah, kayak ini juga kan sebenarnya masih basic tuh, t-shirt biasa aja gitu. Ada patchnya aja. Oke, unik sih. Jadi kalau sih tanggapan masyarakat memang lebih banyak ke aksesoris sih kalau sekarang. Kalau untuk baju sih kayaknya kita memang belum terlalu tapi lumayan sih ada juga gitu yang beli gitu ya, lumayan lah. Cuman untuk belum kayaknya. Nah, tadi koleksi produknya udah, terus habis itu kampanyenya udah. Nah, ketika market ini tertarik, kira-kira bisa mendapatkan koleksi sisa-sisa ini di mana Teh? Maksudnya apa? Ataukah cuman DM Instagram, atau dia visit ke website, atau WA, atau apapun, gimana nih ketika nanti ada market yang tertarik, gue pengen beli deh, apakah udah ada di marketplace Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, mungkin bisa diinformasikan nih Teh Ratih dan Teh Rasti. Instagram pasti udah ada, bisa follow sesa.id. Oke. Terus di situ juga ada, ya di situ juga nanti ketika masuk ke Instagram juga kita udah ngasih tuh link-linknya untuk entah itu mau WhatsApp bisa, ya DM bisa, terus website juga sebenarnya kita udah ada. Jadi kita kan kolaborasi juga, ada kolaborasi di sini brand-brand UMKM di Bandung, ada 5 brand yang tergabung di sini, dan kita membuat satu website bersama, jadi kayak marketplace sendiri gitulah ya. Namanya sagarayasa.com. Oke, nanti lihat guys, aku cantumin di bawah. Ya, terus selain itu juga sih sebenarnya kita ada offline store juga. Jadi maksudnya lebih ke showroom sih, lebih ke showroom juga. Oh, offline store-nya juga udah ada ini? Udah ada. Di mana tuh Teh kalau offline store-nya? Di Bandung, di Cafe Ganesha. Oke, tuh udah ada offline store-nya, keren juga nih. Sambil mampir, sambil makan, nanti sambil ngopi, boleh mampir ke galeri kita. Oke, nanti aku minta fotonya ya, aku tampilin di ini ya, biar penontonnya pada tahu nih tempatnya. Siapa tahu yang ke Bandung bisa mampir ke showroom-nya. Terus sebenarnya selain di sini juga kita rajin sih untuk ikut event-event, pameran-pameran gitu. Ya, berarti itu kalau pameran sendiri itu virtual atau apa, offline atau gimana tuh Teh? Kemarin sih ikut ini ya, gimana? Kemarin sempat kita hybrid, sejauh ini sih masih virtual ya, sampai sekarang sih masih virtual, tapi kemarin kita sempat hybrid 1 kali ya, yang di Human itu. Terus September kita masih hybrid, Oktober tuh kalau jadi mudah-mudahan sudah oke, kita juga mau ada pameran di Bali. Wow, udah nyampe Bali, keren. Ajak-ajak kalau ke Bali. Iya. Ini kalau di Bali ini apa ini ya? Dalam rangka apa ini Teh? Artinya pameran juga. Pameran dari juga ya. Kementerian Koperasi. Oke, berarti artinya ini ya. Jadi kita juga cari eventnya harus yang bisa cari market segmented juga. Kayak mungkin inginnya ke luar negeri juga ya Teh. Kepengennya sih. Karena memang dari luar justru lebih antusiasnya kayaknya lebih ini deh, untuk yang awareness-nya memang udah nyampe ya untuk sustainable fashion ini. Kalau di Indonesia memang agak berat sih buat kita mengusung sustainable ini. Oh, kalau luar negeri sendiri malah udah, artinya respon udah baik ya untuk ini apa yang di-create oleh sisa-sisa ini. Kalau boleh tahu, maksudnya ada info dari mana gitu Teh, dari negara mana yang, kan kalau setahu aku sih kadang ada email atau apa tuh yang brand-brand luar negeri kan sekarang banyak tuh yang cari endorse
orang-orang Indonesia atau apa. Nah, ini kalau sisa sendiri dari apa tuh Teh? Kebetulan sih kalau kita, karena kita memang rajin ikutan kurasi-kurasi, kita rajin banget nih, bisa dibilang rajin lah. Salah satu bentuk usaha kita ya. Ya, Nah, sambil mencari link gitu. Iya, kebetulan kemarin kita ikut kurasi untuk Malaysian Internal Halal Showcase tuh. Oke. Bareng sama brand teman-teman kita kan, kita bergabung satu brand Segaresa, dan kita dapat ya lolos lah untuk ikutan pameran internasional di Malaysia bulan depan. Oh, oke, keren banget ini udah. Berarti untuk sementara ini baru Malaysia ya, maksudnya. Baru Malaysia. Malaysia. Semoga tahun depan bisa nyampe New York, Teh. Amin. Karena kan lagi hits tuh sampai ke New York. Gua aku doain tahun depan sisa-sisa bisa goes to New York sebenarnya. Amin, 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 amin. Siapa tahu kan ada brand yang ngajak kolaborasi yang dia corporate yang gede tertarik bawa ke New York. Sekarang lagi hitsnya ke sana kan. Iya, semoga ada. Ini sisa-sisa kan ada, karena menurut saya hal yang menarik dari sisa-sisa tadi bukan karena kan banyak juga ya brand-brand atau apapun itu di depan itu sudah bisnis oriented gitu kan. Wah, ini gua bikin barang, gua kasih harga, ya gua jual. Itu biasanya di depan. Tapi ini yang saya lihat di sisa-sisa adalah menerapkan bahwa edukasi dulu nih tentang sustainable ya. Tentang sustainable. Artinya kan sekarang juga pemerintah juga menggalakkan hal itu. Artinya ini adalah solusi menurut saya gitu kan. Nggak cuman gue bikin barang, gue jual, selesai. Memang kalau setahu aku nih sekarang nih yang bikin UMKM hanya terbatas ada gue bikin barang, gue jual, sebatas itu. Tapi value yang seperti ini nih yang mungkin orang belum banyak yang tahu. Itu dari kacamata aku sih. Mungkin Teh Rasti dan Teh Rasti punya kacamata sendiri tuh melihat kayak gitu. Itu sih kalau kita sih, karena kita pikir nih ketika kita bikin satu barang terus kita ngasih harga jual gitu, apa sih yang bikin orang pengen beli gitu. Kalau cuman look aja ya mungkin banyak orang yang seperti itu, tapi kayaknya sekarang zamannya nggak gini, karena saya yakin orang-orang tuh udah mulai pinter gitu ketika mereka melihat tag satu barang, kenapa harganya segini misalkan gitu ya. Kalau mereka nggak tahu kenapa harganya, histori si barang itu seperti apa, kenapa harganya segitu, mungkin mereka nggak akan beli gitu. Tapi ketika mereka tahu, oh ini harganya segini, misalkan sekian gitu ya, dengan harga sekian tuh, dengan pembuatannya seperti ini, dengan prosesnya seperti ini, dengan yang diusungnya adalah seperti ini, oh saya worth it untuk beli itu gitu. Nah, ya, harapan kita sih orang tuh membeli produk kita karena mereka tahu, karena mereka menghargai gitu apa yang sudah kita lakukan gitu. Ya, sepakat aku sih, karena tadi jarang banget Teh yang hari ini memikirkan ya orang mungkin yang karena Teteh udah pernah di satu perusahaan retail fashion gitu ya, mungkin udah memahami tentang, karena menurut saya sih, ini menurut saya brand itu adalah value kan gitu. Kalau kalau cuman jualan ya apa bedanya sama yang lain gitu. Artinya ya udah bikin produk jualan sebatas itu. Tapi sisa-sisa ini mungkin ya aku belum tahu sih yang lainnya seperti saya ini apa, aku belum tahu. Tapi menurut aku ini sangat unik banget. Oke, tadi udah produknya udah, cara dapetinnya udah. Nah, sekarang aku nanya ke Teh Ratih dan Teh Rasti ini. Kira-kira harapannya apa sih dari sisa-sisa ini ke depannya, apa menjadi sebuah brand yang besar atau apapun itu, harapannya kira-kira? Kalau dari saya pribadi sih harapannya mungkin lebih ke, karena ya mungkin karena kita umurnya udah tua juga kali ya. Jadi masih unyu-unyu semua ini. Jadi mungkin ambisi untuk
aku harus terkenal, aku harus kaya, kayaknya mungkin nggak nyampe ke sana, belum nggak sampai sejauh itu gitu. Jadi nggak seambisius itu. Jadi kalau kita sih lebih ke pokoknya kita berkarya, karya kita dihargai sama orang, dan kita juga, kalau saya sendiri sih, saya berharap apa yang saya lakukan itu bermanfaat bagi banyak orang gitu aja sih. Ya, sebetulnya nggak jauh juga sih. Sama juga. Jadi kayak produk yang kita pakai itu bisa bikin orang tuh peduli sama orang lain, sama dirinya sendiri, dan manfaat sih semuanya. Oke. Berarti goals-nya sih lebih ke memberikan manfaat untuk banyak orang ya. Yes. Gitu ya. Dengan medianya adalah fashion. Gitu. Betul. Oke. Mungkin kalau harapan tadi udah. Nah, Teh Rasti dan Teh Rati. Satu statement dong, ini closing untuk menginspirasi teman-teman yang mungkin sekarang, karena kan sekarang ini medianya nggak terbatas ya. Kalau dulu mungkin kita punya produk, mempromosikan itu kalau mau terkenal ya lu harus masuk TV dengan mungkin budget yang cukup besar gitu kan. Nah sekarang kan platformnya ini udah banyak banget, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube lah, dan platform-platform sosial media yang lain. Nah, kira-kira gimana, motivasi apa nih Teh Rasti dan Teh Rati untuk teman-teman supaya nggak berhenti untuk berkarya, apalagi di masa pandemi ini? Apa ya? Kolaborasi. Cari peluang sebanyak-banyaknya dan jangan merasa terlalu tinggi hati gitu ya buat membuka diri sama orang lain. Jangan takut kalau nanti saya kolaborasi terus nanti dia yang gimana gitu ya. Atau gimana, kesampingan lah pikiran kayak gitu. Pokoknya positive thinking, kita semua pasti harus maju bareng-bareng. Jadi kolaborasi. Kalau dari Teh Rati? Kalau dari aku sih lebih ke pokoknya intinya perbuatan sekecil apapun gitu. Ya mungkin banyak orang yang berpikir itu mah nggak ada efeknya gitu, nggak ada buat banyak orang gitu. Seperti yang sekarang kita lakukan itu ya mungkin tidak berefek buat banyak orang, tapi saya pikir sih kalau yang berpikiran bahwa ya entah perbuatan sekecil apapun, tapi kalau semakin banyak orang yang melakukan hal yang sama, mungkin ini akan menjadi efek yang lebih bagus. Jadi kalau yang bisa berkarya, hayu berkarya gitu. Kita perkaryakan lagi orang lain. Jadi ya Indonesia bisa bangkit lagi sih. Oke, artinya mencari peluangnya terus, kolaborasinya terus, dan berkarya itu sebenarnya milik siapa aja ya Teh ya. Siapapun sekarang bisa berkarya ya, apalagi dengan medianya banyak banget. Artinya karyanya bisa dipublikasikan gitu. Oke, Teh Rasti dan Teh Rati, aku makasih banget nih atas waktunya, sudah berkenan untuk sharing-sharing. Semoga bisnisnya atau sesuatu, aku mungkin kalau nyebut bisnisnya terlalu spesifik kali ya. Kalau menurut aku ini mimpi. Ini sangat bernilai menurut aku gitu. Cita-cita aja. Nah, cita-cita ya. Cita-citanya bisa si sisa-sisa ini bisa menginfluence lah semua ke para pelaku fashion ya, terutama apalagi sekarang fashion merambah ke mana-mana gitu kan, dan peluangnya juga besar, dan sisa-sisa bisa menginspirasi, bisa menjadi hal yang baru hadir di Indonesia. Oke, makasih banyak Teh Rati dan Teh Rasti, sehat-sehat. Semoga dilancarkan semuanya, semakin banyak orang yang mau berkolaborasi,
Saya dari awal sampai akhir mohon pamit apabila dari kata-kata kurang berkenan. Semoga konten ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat. Ya, tetap nonton Ngobrol Karya Apa Aja. Siapa aja bisa berkarya, apa aja bisa jadi karya. Oke, terima kasih. Terasti dan Tanati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.